Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar hari ini? Masih tetap semangat belajar? Harus selalu semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 1, muatan pembelajaran Bahasa Indonesia KD 3.1 untuk kelas 6. Hari ini belajar muatan bahasa Indonesia KD 3.1 mengenai ide pokok dan menarik kesimpulan, lanjutan materi yang kemarin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Menentukan ide pokok dari teks laporan. Ide pokok berisi gagasan atau pikiran utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok dapat ditemukan pada kalimat utama. Saat mendengarkan laporan, dengarkan dengan saksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Jadi kita dapat mencari ide pokok itu dalam kalimat utama, ya. Kita cari dulu kalimat utamanya. Setelah itu baru kita mencari ide pokok tersebut. Bacalah teks laporan hasil pengamatan berikut ini dengan cermat. Semut merupakan jenis serangga yang hidup berkelompok dan selalu bergotong royong. Semut selalu bergotong royong untuk mencari makan. Selain itu, semut juga bergotong royong dalam membuat sarang. Semut biasanya membangun sarang di dalam kayu, sehingga menyebabkan kayu berlubang dan mengandung butiran mirip pasir. Tentukan kalimat utamanya. Yuk, coba kalian tentukan kalimat utama pada teks ini terdapat di mana? Di awal atau di akhir. Kalimat utamanya yaitu adalah semut merupakan jenis yang hidup berkelompok dan selalu bergotong royong. Ini adalah kalimat utamanya dari bacaan ini. Menentukan ide pokok. Nah, tadi kita sudah mengetahui kalimat utamanya adalah semut merupakan jenis serangga yang hidup berkelompok dan selalu bergotong royong. Mungkin kita bisa menentukan ide pokoknya dengan cara lebih meringkasnya, yaitu adalah ide pokoknya semut hidup berkelompok dan bergotong royong. Ini adalah ide pokoknya. Kalau ini kalimat utamanya bisa nggak jadi ide pokok? Ini juga bisa menjadi ide pokok, tergantung. Nanti kalau anak-anak menjawab pilihan ganda, dilihat, oh ini ternyata sudah ada di jawaban dari jawabannya ini. Oh ternyata adanya ini karena di ringkas. Kita lanjutkan. Membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok. Langkah-langkah membuat peta pikiran. Yang pertama, membaca laporan dengan saksama. Kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat pada laporan. Yang ketiga, membuat daftar ide pokok dalam setiap paragraf. Yang keempat, membuat peta pikiran dari ide-ide pokok tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Contoh penyajian ide pokok dalam bentuk peta pikiran. Di sini kita tuliskan judulnya, judul teks laporannya. Semisal ada 3 paragraf atau 4 paragraf, kita buat seperti ini. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Kita cari, oh ide pokok paragraf 1 kita tuliskan di sini. Ide pokok paragraf 2 tuliskan sini. Ketiga sini, keempat sini, dan seterusnya. Apabila paragrafnya hanya ada 3, berarti 1, 2, 3. Tergantung dengan teks yang kalian baca. Ada berapa paragraf, kita buat peta pikirannya. Lanjutkan untuk menuliskan kesimpulan dari teks laporan.
Kesimpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok atau informasi penting dari suatu teks. Kamu dapat menemukan kesimpulan apabila sudah membaca teks secara keseluruhan. Kalau kalian tidak membaca teks secara keseluruhan, kalian tidak bisa menyimpulkannya. Makanya kalian harus membaca teks dulu secara keseluruhan. Baru kalian bisa menarik atau menuliskan kesimpulan dari teks tersebut. Langkah menarik kesimpulan atau menulis kesimpulan. Yang pertama, bacalah kalimat-kalimat dalam suatu paragraf pada teks dengan saksama. Temukan kalimat utama pada paragraf, kemudian tentukan ide pokoknya. Yang ketiga, carilah kesimpulan dari paragraf dengan memperhatikan ide pokok tersebut. Jadi kalian bisa menarik atau menuliskan kesimpulan dengan memperhatikan ide pokoknya. Bacalah teks laporan hasil pengamatan berikut ini dengan cermat. Yuk kita baca sama-sama. Orangutan dari Sumatera merupakan salah satu hewan yang terancam punah. Populasi hewan ini sekarang hanya sekitar 7.500 individu di alam. Ada beberapa penyebab berkurangnya populasi orangutan. Salah satu penyebabnya yaitu perburuan dan pembalakan liar. Selain itu, beralih fungsinya hutan menjadi perkebunan, perubahan iklim, dan kebakaran hutan juga penyebab berkurangnya populasi hewan ini. Coba kalian tentukan dulu kalimat utamanya. Ya, kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu adalah orangutan dari Sumatera merupakan salah satu hewan yang terancam punah. Tentukan ide pokok dan kesimpulannya. Tadi kita sudah mengetahui apa kalimat utamanya, ya adalah orangutan dari Sumatera merupakan salah satu hewan yang terancam punah. Kita lebih ringkas lagi menjadi populasi orangutan dari Sumatera terancam punah. Sama, intinya sama. Kemudian kesimpulannya yang kita tuliskan tidak jauh dari ide pokok ini, yaitu adalah populasi orangutan Sumatera harus dijaga kelestariannya agar tidak punah. Jadi yang atas ini adalah kalimat utama. Kita dari kalimat utama kita cari ide pokoknya. Kemudian kita menuliskan kesimpulan memperhatikan ide pokoknya, yaitu ketemu kesimpulannya adalah membuat kesimpulan berdasarkan peta pikiran. Kesimpulan dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu. Kesimpulan disajikan dalam satu kalimat yang berisikan pernyataan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Yang ketiga, kesimpulan teks dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Sama seperti ide pokok tadi, kesimpulan juga dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Contoh penyajian kesimpulan dalam bentuk peta pikiran. Tulis dulu judul teksnya apa. Kemudian di sini, kalau tadi judul teksnya di tengah, sekarang judul teksnya di pinggir. Jadi di tengah itu adalah kesimpulan. Jadi yang pertama kalian tulis dulu. Misal ada 3 paragraf, tulis dulu ide pokok paragraf pertama apa, ide pokok paragraf kedua apa, ide pokok paragraf ketiga apa. Jadi dari ide pokok paragraf 1, 2, 3 kalian kembangkan, kalian tuliskan di sini menjadi kesimpulan keseluruhan. Ini cara menuliskan kesimpulan dalam bentuk peta pikiran. Kalau hanya 2 berarti ya dari ide pokok paragraf 1 dan ide pokok paragraf 2 kalian gabungkan menjadi sebuah kesimpulan. Nah, anak-anak, itu tadi materi bahasa Indonesia mengenai ide pokok
dan kesimpulan. Pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan semangat terus semuanya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.